Ramadan Sananta dipastikan akan terbang ke Hangzhou, China untuk bergabung dengan timnas Indonesia U24 yang sedang bertanding di Asian Games 2022. Kehadiran pemain Persis Solo itu diharapkan bisa menambah kekuatan Garuda Muda yang telah memastikan lolos ke babak 16 besar. Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 setelah menjadi satu dari 4 tim peringkat terbaik. Pelatih timnas Indonesia U24, Indra Syafri mengatakan bahwa Sananta didatangkan ke China untuk menambah kekuatan timnya. Tim ini membutuhkan pemain seperti Sananta, karena saat ini kami hanya punya 20 pemain dari 22 pemain yang sudah didaftarkan, ujar Indra dikutip dari laman resmi PSSI. Pemain berusia 20 tahun tersebut akan diterbangkan ke China pada malam Senin, tanggal 25 September. Sananta baru jalan nanti tengah malam, kemungkinan besok siang sampai di Hangzhou, ungkap Indra Syafri. Sementara itu, manajer tim, Endri Erawan menjelaskan bahwa tim yang ada saat ini kekurangan striker murni. Tercatat, timnas Indonesia U24 hanya memiliki Titan Agung yang berposisi sebagai penyerang tengah. Kondisi ini menyebabkan Garuda Muda kesulitan untuk mencetak gol karena minimnya striker. Tercatat, Indonesia hanya mampu mencetak 2 gol selama babak penyisihan grup Asian Games. Kita memang membutuhkan Sananta, karena striker murni kita hanya satu, yaitu Titan. Dia juga butuh istirahat untuk mengembalikan kondisinya, agar bugar kembali, katanya. Sananta sebenarnya masuk ke daftar 22 pemain yang dibawa Indra Syafri ke Asian Games 2022. Bersama Bekam Putra Nugraha dari Persib Bandung, Sananta batal bergabung dengan tim. Persis tidak memberikan izin kepada Sananta untuk bergabung dengan timnas Indonesia U24 karena sedang krisis pemain. Sementara Bekam tidak jadi bergabung karena sedang mengalami cedera saat membela timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Adapun alasan Sananta dan Bekam tidak digantikan pemain lain karena regulasi yang berlaku di Asian Games 2022. Beberapa waktu lalu, Indra menjelaskan bahwa pemain yang sudah didaftarkan tidak bisa diganti. Skuad besutan Kim Pan-gon itu kini menduduki peringkat 134 dunia setelah pada tanggal 20 Juli lalu di posisi 136. Kenaikan peringkat tersebut tidak lepas dari keberhasilan skuad Harimau Malaya menahan imbang 2 tim peringkat 100 dunia. Malaysia menahan imbang Suriah dengan skor 2-2 sebelum bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah China. Kenaikan peringkat juga menandakan performa Malaysia kini semakin meningkat dan mulai menapaki level internasional. Oleh karena itu, Malaysia diminta untuk tidak lagi menghadapi tim ecek-ecek yang memiliki peringkat lebih rendah. Saran tersebut disampaikan oleh pelatih berpengalaman asal Malaysia, Irfan Bakti Abu Salim. Sebaliknya, ia menilai Kim Pan-gon dan anak-anak asuhnya harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, Irfan secara tidak langsung menganggap timnas Indonesia sudah bukan kriteria lawan Malaysia, karena berada 13 peringkat di bawah Malaysia. Tim nasional tidak bisa lagi melihat ke belakang, kami tidak bisa lagi bermain melawan tim-tim seperti Bangladesh, Bhutan, Maladewa, dan Guam, kata Irfan. Kami harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi untuk lebih meningkatkan performa tim saat bertemu lawan yang kuat. Saya rasa pelatih Kim Pan-gon telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan saya berharap momentum ini dapat dipertahankan, tambah Irfan. Selain itu, Irfan menilai motivasi para pemain juga akan meningkat jika menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi. Mental pemain juga bisa teruji sebelum menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia 2023 Qatar pada tahun depan. Bagi saya, motivasi para pemain tentunya meningkat di mana para pemain akan semakin semangat untuk tampil di level internasional karena akan bertemu tim-tim yang berperingkat lebih tinggi. Bisa menyiapkan mental pemain di level terbaik apalagi menjelang Piala Asia di Qatar tahun depan, ucapnya. Timnas Indonesia U24 berhasil lolos ke fase 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik.
tetapi nama Shin Tae-yong disebut-sebut. Banyak netizen di media sosial yang kecewa dengan permainan tim asuhan Indra Shafri tersebut sepanjang kualifikasi Grup F Asian Games 2023. Indonesia sempat menang dengan skor 2-0 di pertandingan pembuka melawan Kirgistan. Namun, hasil mengejutkan didapat di laga kedua ketika Garuda Muda harus mengakui keunggulan Chinese Taipei dengan skor 0-1. Kekalahan ini membuat banyak netizen terkejut karena Chinese Taipei merupakan tim paling lemah di Grup F. Kemudian, Indonesia yang dalam posisi kritis harus kembali kalah dari Korea Utara pada pertandingan penentuan. Beruntung, Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya karena laga melawan Chinese Taipei tidak dihitung. Hal ini disebabkan adanya grup di Asian Games 2023 yang hanya terdiri dari 3 tim saja. Secara permainan, Indonesia pun belum menunjukkan kualitasnya dalam ajang Asian Games. Padahal, terdapat beberapa pemain yang sebelumnya bergabung di Timnas Indonesia U23 saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Beberapa di antaranya adalah Hernando Ari Sutaryadi, Alfeandra Dewangga, dan Rizky Ridho. Buruknya permainan Timnas Indonesia U24 membuat netizen kecewa dan membandingkan Indra Shafri dengan Shin Tae-yong. Mereka menilai bahwa standar Indra di Timnas Indonesia U24 sangat jauh dari Shin Tae-yong saat menukangi skuad Garuda. Bahkan, Shin Tae-yong pun sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U23 beberapa waktu lalu dengan pemain yang tidak jauh berbeda. Secara permainan pun, tim di bawah komando pelatih asal Korea Selatan itu lebih baik dari Timnas Indonesia U24 saat ini. Berikut komentar pedas netizen di media sosial Twitter yang dirangkum pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023.